Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Nisa Fatima dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk studi kelayakan usaha pada web pencari kos khusus mahasiswa, itu Smart Cost Finder merupakan platform berbasis web yang membantu mahasiswa mencari, membandingkan, dan mengetahui informasi kos secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Untuk aspek yang dinilai itu ada aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan produksi, aspek manajemen, aspek keuangan, kemudian aspek hukum dan perizinan, serta yang terakhir itu ada aspek lingkungan. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari Prodi Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan juga pemasaran. Nah, pada target utama kami itu ada 3, yaitu mahasiswa, pekerja, dan juga perantau. Namun, kami akan fokus terhadap mahasiswa, di mana pada tiap tahunnya mahasiswa akan terus berdatangan atau ada mahasiswa baru pada universitas kampus. Untuk pekerja atau perantau itu sendiri, mungkin kami juga akan menjadikan itu target, namun tidak seperti mahasiswa pada umumnya. Lalu untuk strategi pemasaran sendiri, kami akan menggunakan digital marketing, di mana digital marketing ini akan bergerak melalui sosial media Instagram, TikTok, dan juga Google Ads. Lalu, kami akan melakukan kerjasama dengan kampus dan juga perusahaan di sekitaran kampus agar mahasiswa dapat mengakses lebih cepat Smart Cost Finder ini. Lalu juga kami akan menggunakan SEO dan juga aplikasi mobile. Nah, SEO sendiri itu adalah Search Engine Optimization, di mana ketika kita mencari Smart Cost pada pencarian di Google, maka akan muncul pada barisan pertama atau pada halaman pertama. Dan juga aplikasi mobile mungkin sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa kami akan menggunakan WhatsApp bot. Lalu pasar Smart Cost Finder ini sangat potensial pastinya dan juga sangat berkembang karena tiap tahunnya pasti akan ada pendatang baru ke sekitaran kampus, terutama mahasiswa baru dan juga pekerja-pekerja yang akan bekerja di wilayah kampus ataupun sekitarannya. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan produksi, di mana komponen-komponen teknis itu seperti platform yang berbasis website dan mobile application, dan teknologi mana seperti database lightning cost, sistem pencarian, dan fitur chat, di mana seluruh lokasi operasional itu dia bisa berbasis kantor kecil atau remote. Dan memerlukan SDM teknis, developer, desainer, dan admin data. Fitur utama itu seperti pencarian kos berbasis lokasi, filter harga, fasilitas dan tipe kamar, booking dan chat langsung dengan pemilik, serta review dan rating pengguna. Oke, saya Faisal Hanif dari Teknik Industri. Nah, jadi di sini ada aspek manajemen. Tim yang dibutuhkan itu yang pertama adalah CEO atau founder, yaitu pengarah bisnis. Terus ada yang kedua ada tim IT, yaitu pengembangan dan maintenance platform. Terus ada untuk marketing, untuk promosi dan akuisisi pengguna. Terus ada service untuk menangani pengguna dan pemilik kos. Dan yang terakhir ada data admin untuk menvalidasi dan update data cost. Nah, terus ada aspek keuangan. Nah, yang pertama itu yang kebutuhan awal, dia pengembangan aplikasi lebih kurang 20 sampai 50 juta. Terus ada di marketing awal itu lebih kurang 5 sampai 15 juta dan untuk kebutuhan awal terakhir yang itu adalah operasional yaitu lebih kurang 5 sampai 10 juta per bulan. Terus sumber pendapatan. Sumber pendapatan di sini ada 3 yaitu komisi dari transaksi booking, subscription pemilik kos, premium listing, dan yang terakhir adalah iklan dalam platform. Nah, terus ada proyeksi. Dengan pertumbuhan pengguna dan listing, usaha ini berpotensi mencapai BIP dalam 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya ada aspek hukum dan perizinan. Yang pertama itu terkait legalitas
usaha, platform ini perlu didirikan dalam bentuk badan usaha seperti PT atau CV agar memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua itu ada izin usaha berupa NIB atau nomor induk berusaha sebagai syarat resmi untuk menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga ada kebijakan privasi dan perlindungan data pengguna. Dan yang keempat ada perjanjian kerjasama dengan pemilik kos. Lanjut. Kemudian ada aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan sendiri ada dampak positif, negatif, dan solusinya. Untuk dampak positif itu berupa mengurangi mobilitas berlebihan. Ini berupaya untuk lebih efisiensinya mahasiswa dalam mencari kos. Yang kedua, mendukung digitalisasi UMKM bagi pemilik kos dan juga sebagai transparansi informasi. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu ada ketergantungan pada jaringan dan teknologi dan juga risiko data yang tidak akurat jika tidak dikelola dengan baik. Terus untuk solusinya itu seperti penerapan sistem verifikasi data, melakukan update data secara berkala, serta adanya modernisasi konten agar informasi yang ditampilkan lebih akurat dan terpercaya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.